Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yakni analisis pengukuran kinerja UMKM XYZ Car Wash di Samarinda dengan metode Balance Scorecards atau BSC dan Key Performance Indicator atau KPI. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hakia Sofia, NIM 1221138. Saya Giulini Anissa Kailila dengan NIM 12211046. Saya Alia Rahma dengan NIM 12221022. Saya Revani Putra Nendra dengan NIM 1222 Saya Bagus Hari Wicaksono dengan NIM 12221079. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang permasalahan ini. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di sektor jasa pencucian mobil di Kota Samarinda seperti XYZ Car Wash. Untuk bersaing, XYZ Car Wash perlu mengukur kinerja secara menyeluruh menggunakan Balance Scorecard atau BSC dengan 4 perspektif utama, yakni keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran atau pertumbuhan, serta Key Performance Indicator atau KPI, agar pengukuran kinerja lebih objektif. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menyusun strategi pengembangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kinerja UMKM XYZ di Samarinda saat ini bila dianalisis berdasarkan perspektif balance scorecards, keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian, apa saja indikator kinerja utama yang relevan untuk mengukur kinerja pada masing-masing perspektif di BSC di XYZ Car Wash. Kemudian, apa hasil pengukuran kinerja XYZ Car Wash berdasarkan indikator-indikator KPI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa rekomendasi strategi perbaikan dan pengembangan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis BSC dan KPI tersebut. Kemudian, tujuan penelitiannya ada mengetahui kinerja UMKM saat ini bila dianalisis berdasarkan perspektif BSC, keuangan pelanggan, proses bisnis, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kedua, mengetahui indikator kinerja utama yang relevan untuk mengukur kinerja pada masing-masing perspektif. Kemudian mengetahui hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator KPI yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengetahui apa rekomendasi strategi perbaikan dan pengembangan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil BSC dan KPI tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini ada diagram alir, yaitu yang pertama mulai, yang kedua studi literatur, yaitu melakukan kajian pustaka, yang ketiga penentuan UMKM atau objek penelitian. Di sini kami meneliti yaitu objek Karwas di Samarinda, lalu identifikasi visi dan misi UMKM objek penelitian, lalu melakukan pengumpulan data kualitatif dengan melalui wawancara untuk mendukung analisis PSC dan KPI. Lalu selanjutnya menentukan keempat perspektif dengan menggunakan metode BSC dan bobot KPI tiap perspektif tersebut. Selanjutnya didapatkan bobot KPI tiap perspektif, lalu menghitung skor KPI tiap perspektif. Selanjutnya dilakukan analisis GAP kinerja dengan membandingkan skor KPI hasil pengukuran terhadap target yang ditetapkan tiap perspektif, lalu merangkum hasil analisis tiap perspektif dan mengidentifikasi pola hubungan antar perspektif, lalu selanjutnya melakukan kesimpulan dan saran dan laporan telah selesai. Ya, baik. Selanjutnya masuk ke pengumpulan data, yaitu dengan dilakukannya pertama balance score dengan terdapat 4 perspektif, yaitu pada perspektif pertama keuangan didapatkan kayak KPI-nya itu ada 3, yaitu pendapatan bulanan, ada 4, pendapatan bulanan, laba bersih, biaya operasional stabil, dan ROI-nya. Yaitu juga diketahui target serta achievement-nya, dan bobot dari perspektif keuangan itu sendiri adalah 100%. Terus untuk perspektif pelanggan itu juga ada 4 KPI-nya, serta nilai target dan achievement-nya, yaitu sebagai contoh perspektif pelanggan ini KPI-nya adalah kepuasan pelanggan atau dalam skor survei.
boleh dilanjut. Ya, selanjutnya masuk ke perspektif proses bisnis internal, yaitu KPI-nya adalah salah satu contohnya adalah waktu pencucian per mobilnya. Dan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, KPI-nya itu contohnya adalah jumlah pelatihan pegawai per tahunnya. Oke, lanjut ke bagian pengolahan data. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pengolahan pada laporan kami menggunakan dua metode, yaitu metode Key Performance Indicator dan juga Balance Scorer, yang dimana eh, kita menganalisis empat perspektif dengan KPI yang di dalam masing-masing dari perspektif tersebut. Untuk perspektif yang pertama itu ada perspektif keuangan, yang dimana di sini kita menghitung skor dari setiap masing-masing KPI dari perspektif keuangan itu. Kemudian nanti dari skor tersebut eh, di ditambahkan kemudian dibagikan dengan hasil skornya, dikalikan dengan apa namanya dengan bobotnya, kemudian didapatkan hasil perspektif keuangan tersebut itu 39,56. Kemudian lanjut next, ya. Kemudian yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Untuk perhitungannya sama, kita mencari skornya, kemudian kita menghitung skor dikalikan dengan bobotnya. Kemudian dari hasil tersebut kita bagikan dengan dengan hasilnya, terus didapatkan perspektif pelanggannya yaitu 37,23%. Terus lanjut next. Selanjutnya perspektif ketiga yaitu proses bisnis internal. Untuk proses bisnis internal sendiri didapatkan hasil perspektifnya yaitu 38,10%. Kemudian next. Eh, Lanjut ke perspektif keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan. Ini sama juga, kita menggunakan 4 KPI dengan hasil kinerja perspektifnya yaitu 39,44%. Next. Lanjut. Selanjutnya ini merupakan hasil dari pengolahan data keempat perspektifnya, yaitu untuk keuangan yaitu 39,56%, yang dimana nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil FGD bersama dengan pemilik dari UMKM XYZ Karwas tersebut. Terus yang kedua ada pelanggan, itu bobotnya 37,23%, dengan hasil FGD-nya 30, itu lebih tinggi dibandingkan nilai FGD-nya. Yang ketiga itu proses bisnis internal dengan nilai bobot 38,10%, dengan nilai FGD-nya 20%, itu masih tinggi dibandingkan dengan nilai FGD. Terus selanjutnya yang keempat ada pembelajaran dan juga pertumbuhan dengan nilai bobot yaitu 39,44%, dan nilai FGD-nya yaitu 20%. Dan itu juga lebih tinggi dibandingkan nilai FGD bersama pembobotan bersama pemilik dari UMKM XYZ Karwas tersebut. Next. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari analisis tersebut, yang pertama, kinerja UMKM XYZ Karwas secara umum cukup baik pada perspektif keuangan dan pelanggan, masing-masing dengan skor FGD 30%. Namun ini masih di bawah bobot strategisnya yang tingginya keuangan yaitu 39,56% dan pelanggan 38,19%. Perspektif proses internal dan pembelajaran hanya meraih skor FGD 20%. Meskipun bobot strategisnya juga besar, masing-masing di atas 38%, menunjukkan bahwa operasional dan pengembangan SDM
masih belum optimal. Yang kedua, KPI yang digunakan perspektif meliputi keuangan, yaitu mencakup pendapatan, laba bersih, biaya operasional, dan ROI. Lalu kedua ada pelanggan, kepuasan pelanggan tetap, waktu tunggu keluhan. Yang ketiga ada proses internal, waktu cuci, jumlah kendaraan, SOP, dan layanan ulang. Dan yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan yang mencakup pelatihan, kepuasan pegawai inovasi, media sosial. Indikator ini mencerminkan kondisi operasional secara menyeluruh. Yang ketiga ada skor KPI pada perspektif keuangan dan pelanggan rata-rata di atas 0,8, mendekati target. Namun pada proses internal dan pembelajaran beberapa skor masih di bawah 0,7 seperti inovasi, pelatihan, dan penerapan SOP yang menandakan perlunya perbaikan dalam aspek pendukung internal. Dan yang keempat ada strategi perbaikan yang meliputi optimalisasi SOP, pengurangan waktu tunggu, peningkatan pelatihan dan motivasi karyawan, inovasi layanan, serta pemanfaatan media sosial dan penguatan pengendalian keuangan untuk meningkatkan ROI dan laba bersih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.